Kamera udah ada, skill motret juga udah lumayan mumpuni lah. Tapi kok mau masuk usaha fotografi gue bingung mau mulainya dari mana ya. Balik lagi di channel kecil gue, Cerita Febri Joko. Di video kali ini gue akan sharing pengalaman gue ke teman-teman semua soal bagaimana gue memulai usaha fotografi kecil-kecilan. Gue anggap teman-teman yang nonton video gue ini sudah pada punya kamera. Kalau belum, ya at least teman-teman sudah punya skill untuk memotret. Jadi kameranya bisa nyewa teman-teman. Gue bukan seorang pakar bisnis. Nope, sama sekali bukan teman-teman. Buat mulai usaha atau bisnis itu gampang-gampang susah teman-teman. Dan juga banyak faktornya. Faktor terbesar adalah takut buat memulai. Tapi itu wajar dan lumrah banget teman-teman. Itu sangat manusiawi. Kenapa? Karena pada saat itu teman-teman kayak belum tahu harus memulainya dari mana. Atau bahkan berpikiran modalnya pakai modal apa. Nah, di langkah awal ini pasti akan berasa berat banget. Tapi once teman-teman udah nyemplung dan seiring berjalannya waktu dan teman-teman terus belajar, teman-teman akan berasa jalan itu akan terbuka semuanya. Gue bikin usaha fotografi ini karena keharusan teman-teman untuk menambah biaya hidup keluarga gue. Jadi sampai detik ini gue kerja iya, terus jadi freelance photographer juga iya. Oke, yang perlu teman-teman ketahui saat baru memulai usaha fotografi adalah teman-teman harus tahu dulu core fotografinya. Jadi teman-teman bisa fokus ke core fotografi tersebut. Sebagai contoh, misalkan teman-teman fokusnya adalah food fotografi. Artinya teman-teman sudah menguasai betul teknik dan skill soal memotret food fotografi. Dan sembari berjalannya waktu juga teman-teman terus mengasah dan terus belajar supaya skill teman-teman semakin bertambah. Dan setelahnya teman-teman baru bisa melakukan pemotretan turunan lainnya. Sebagai contoh, kayak core gue adalah fotografi wedding. Dan turunannya itu ada food fotografi, kemudian event, dan portrait fotografi sekalipun teman-teman. Yang kedua adalah keberanian dan percaya diri. Keberanian ketika teman-teman nggak berani buat melangkah, ya otomatis usaha atau bisnisnya nggak akan jalan. Kepercayaan diri, nah ketika teman-teman nyemplung ke usaha fotografi atau usaha lainnya, teman-teman bakal banyak berhubungan sama orang. Salah satunya calon klien, kemudian vendor atau agency, atau bahkan tim dari fotografer teman-teman itu sendiri. Jadi penting banget buat kita untuk terus mengasah kemampuan kepercayaan diri ini dan juga communication skills kita. Yang ketiga, tentukan target market dari usaha fotografi teman-teman. Sebagai contoh, misalkan teman-teman fokusnya di fotografi produk. Teman-teman bisa menawarkan jasa atau jasa fotografi teman-teman ke toko-toko online, atau bahkan teman-teman bisa mengirimkan proposal melalui DM di Instagram. Itu cara yang sangat efektif juga menurut gue teman-teman, karena banyak dari beberapa produk gue yang gue tawarin melalui DM dan berhasil masuk gitu teman-teman. Dan jangan lupa juga teman-teman harus pahami betul faktor demografinya juga teman-teman. Jadi misalkan sebagai contoh, fotografer wedding di Jakarta dengan fotografer wedding yang ada di let's say di Purwokerto akan berbeda sekali harganya teman-teman. Walaupun secara gear yang dipakai itu sama, tetapi kalau untuk harganya pasti berbeda teman-teman. Yang keempat adalah bangun portofolio teman-teman semua. Cara paling mudah dan paling efisien adalah taruh portofolio teman-teman semua di Instagram. Dan misalkan teman-teman yang baru mulai usaha fotografi dan belum punya portofolio, cara paling mudah adalah teman-teman melakukan pendekatan ke keluarga atau teman-teman terdekat dulu. Dari situ teman-teman bisa membangun portofolio. Dan misalkan satu tips lagi buat teman-teman semua, kalau kayak gue yang fotografi, core-nya fotografi wedding, teman-teman bisa melakukan kontak ke vendor-vendor atau pihak gedung. Jadi kalau vendor kayak misalkan WO ataupun dekor, nah mereka tuh sangat terbuka sekali untuk diajak kerjasama teman-teman. Tapi tentunya akan ada treatment-treatment yang berbeda dari masing-masing vendor, dan itu nggak bisa disamakan karena masing-masing vendor berbeda. Yang kelima adalah punya price list ataupun pricing guide. Ini akan memudahkan teman-teman ketika ada calon klien yang menanyakan jasa fotografi
teman-teman semua. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot lagi ngitung-ngitung, cukup teman-teman langsung mengirimkan price list atau pricing tersebut. Yang keenam, ini yang paling penting. Jangan lupa ikhtiar, berdoa, dan zakat. Gua nggak mau ngomong banyak sih soal ini, tapi it really works, man. Ini paling penting, man. Oke, itulah sedikit sharing gue soal bagaimana gue memulai usaha fotografi, dan semoga teman-teman mendapatkan insight dan usahanya jadi berjalan, teman-teman. Dan jangan lupa kalau misalkan teman-teman juga punya pengalaman hal yang sama, gue akan sangat senang banget kalau teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Bahkan kalau teman-teman mau nambahin inputan buat video gue, terima kasih banyak teman-teman. Oke, stay safe terus dan semoga usaha teman-teman membuahkan hasil. Jangan lupa terus tonton video gue untuk support gue. Oke, Febri Joko, sign out.